Selamat siang semua, Bapak Ibu sekalian. Kita hari ini, seperti tadi disampaikan Pak Hermawan, akan bahas sedikit saja dari marketing 4.0 atau 4.0, yaitu yang ada di salah satu chapter content marketing. Saya akan cerita secara praktis saja ya Bapak Ibu sekalian. Harusnya di sini semuanya, hampir semua mungkin 90% orang brand ya. Ada yang nggak pegang brand di sini. Ini semua brand manager atau at least pegang brand atau at least ada urusan dengan corporate image atau jangan di sini. Iya. Jadi ini semua orang brand. Harusnya orang brand semua ya. Jadi kalau orang brand itu sekarang apa sih yang lagi seru selama 2 tahun terakhir lah kira-kira? Banyak yang bilang konten marketing. Jadi kalau orang brand ngomong sama agency atau ngomong sama orang brand lainnya, biasanya selalu muncul kata konten marketing. Nah, konten marketing itu suka disalahartikan. Konten marketing itu banyak yang bilang advertising di dunia digital. Jadi dibilang konten marketing itu digital advertising. Padahal bukan sama sekali gitu. Beda sekali antara yang kita sebut dengan digital advertising atau iklan ya, konten berbayar itu sebenarnya dengan konten marketing. Karena konten marketing itu bisa berbayar, bisa tidak berbayar. Perbedaan mendasar dari advertising dan konten marketing itu sebetulnya cukup fundamental ya. Kalau advertising itu kan kita diajarin jadi zaman dulu sekali. Advertising itu apa sih gunanya? Kita mau ngomong apa, kemudian kita sampaikan ke audiens kita. Jadi ada what to say-nya, ada how to say-nya. What to say-nya itu adalah apa pesannya nih dari yang sekian banyak fitur, benefit dari semua produk yang kita miliki. Kalau Bapak Ibu sekalian pegang produk atau pegang perusahaan, corporate image, apa fitur, apa keunggulan kita, atribut-atributnya, kita compactkan menjadi satu keyword yang paling pendek gitu. Kemudian kita komunikasikan. What to say-nya itu adalah pesannya, kemudian how to say-nya itu adalah lewat media apa gitu. Ada media berbayar kalau pasang iklan, ada yang kalau mau gratisan pakai PR gitu kan. Ada yang pakai media kita sendiri, nggak bayar, pakai website sendiri. Atau kalau kayak Marketplace punya majalah ya kita masukkan semua produk kita di majalah. Nah, itu semua adalah advertising. Advertising itu adalah apa yang kita ingin sampaikan sampaikan kepada audiens kita. Jadi sumbernya adalah dari apa yang kita mau omongin. Tapi konten itu sendiri, cara kerjanya nggak kayak gitu. Karena sebenarnya konten itu adalah apa yang orang pengen dengar, bukan apa yang pengen kita omongin. Kan beda itu. Kenapa advertising itu makin lama makin sulit untuk kena gitu? Karena advertising itu seringkali yang mau diomongin sama apa yang mau didengar orang nggak sama. Pertama itu secara konten. Apa yang mau diomongin sama apa yang mau saya dengar itu nggak sama. Lebih parahnya lagi, kadang-kadang udah sama nih. Sebenarnya saya pengen tahu isi konten iklan itu, tapi timingnya nggak pas. Karena kita nggak bisa ngatur timingnya kalau pakai advertising yang gaya lama. Jadi misalnya, saya sebenarnya lagi pengen cari sepatu, tapi 2 bulan yang lalu, baru ada iklannya sekarang. Jadi pas nggak cocok. Misalnya, saya lagi pengen berlibur, udah beli tiket duluan, atau ada iklan trade fair, tiket murah, udah telat, timingnya nggak pernah pas. Ketika saya pengen, iklannya nggak muncul. Ketika iklannya muncul, saya sebenarnya lagi nggak pengen. Jadi timing itu kan selalu problem. Jadi kalau orang advertising biasanya selalu bilang, karena timingnya nggak pernah cocok, iklan terus aja sepanjang hari. Jadi pasti akan kena gitu. Apalagi agensi paling seneng ngomong begitu supaya makin mahal bayarnya. Nah, itu semua adalah advertising, itu advertising. Kalau orang konten itu kan beda. Orang konten itu sebenarnya adalah orang advertising yang sedikit lebih customer centric gitu. Jadi apa yang pengen didengar, kemudian kita kasih tahu konten itu ke mereka. Dan caranya untuk mengetahui konten itu perlu semacam kita sebut design kit. Jadi saya akan kasih, jangan maju dulu. Saya akan share sedikit tentang bagaimana melakukan konten dengan menggunakan tools. Ya. Bagaimana caranya kita berpikir anti advertising dalam tanda kutip, bukannya kita nggak suka advertising. Berpikirnya adalah orang mau dengar apa, baru kita bikinin kontennya. Kan terbalik. Bukan kita mau ngomong apa, kemudian baru dikasih tahu ke orang. Kadang-kadang kesulitan sebagai product manager dan brand manager, saya tahu persis kalau orang pengen dengernya ini, nggak ada hubungannya sama brand kita. Jadi buat apa saya kasih tahu konten itu? Nggak ada direct correlation. Jadi kalau saya kasih tahu pun belum tentu dia beli produk saya. Jadi ngapain saya dalam tanda petik CSR aja untuk kasih tahu dia konten itu. Tapi sebetulnya ada benefit memberikan informasi atau konten
yang belum tentu ada hubungannya sama produk kita. Nanti di belakang saya akan jelaskan. Nah, konten marketing ini seperti advertising, kemiripannya adalah ini adalah ranahnya orang kreatif. Orang kreatif. Jadi ini lebih art daripada science. Orang advertising itu nggak punya template. Kalau advertising punya template, nggak bakal bagus advertisingnya itu. Bakal sama semua. Kalau dia pernah pegang rokok, terus dia pegang rokok lagi, sama iklannya jadinya. Karena dia punya template. Nggak bisa pakai template advertising itu. Semua dasarnya dari kreativitas. Kadang-kadang ketemunya pas lagi mandi, kadang-kadang lagi ngerokok. Kita nggak tahu kreativitas itu munculnya di mana. Terus gimana caranya bisa belajar? Masa advertising itu nggak bisa dipelajari? Kan ternyata ada pattern-pattern. Ada pola-pola yang bisa kita pakai. Jadi konten marketing di sini nanti saya akan jelaskan, kita sebutnya design kit bukan toolkit. Kalau toolkit itu baku gitu. Kalau baku itu berarti kalau ini mesti ini, kalau ini mesti ini. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian mau begitu, mendingan belajar matematika aja. Harus begini, maka ini. Harus begini, itu logik. Di konten marketing nggak ada logiknya. Kadang-kadang udah kita kasih pattern. Kalau perusahaan Bapak Ibu sekalian begini, konten marketingnya harusnya begini. Nah, kalau semua ngikutin pattern itu, industrinya jadi komoditi. Semuanya ngomong hal yang sama. Jadi harus nyari angle baru lagi. Makanya template ini, Bapak Ibu sekalian ya beruntung ya ada di sini, tahu duluan gitu. Tapi begitu udah, makanya jangan disebarin nanti kontennya terutama ke teman-teman yang merupakan kompetitor. Karena nanti dia pakai, tahu jalan pikiran sama, karena ngikutin persis rute yang ada di toolkit kita. Saya akan share sedikit. Ini adalah toolkit atau design kit yang kita pakai untuk memberikan Bapak Ibu sekalian guidelines cara bikin konten seperti apa supaya tidak terlalu rely dengan third party atau agency. Siapa di sini yang sudah main konten marketing? Biasanya banyak yang main konten marketing itu sosial media. Jadi kadang-kadang suka disalahartikan juga jadi social media marketing, konten marketing itu. Mungkin banyak yang udah pakai tapi malu-malu takut ditanya, padahal nggak bakal ditanya. Nah, konten marketing itu di banyak perusahaan itu sebenarnya udah banyak yang dilakukan, cuma mungkin banyak yang nggak tahu itu konten marketing. Banyak yang nggak tahu, mungkin udah pernah pakai vlogger sebelumnya, bayar vlogger untuk ada product placement, itu sebenarnya konten marketing. Mungkin pernah bikin blog, microblog yang isinya tentang tips and trick yang terkait industrinya, misalnya kalau otomotif, tips and trick mudik, tips and trick betulin mobil sendiri. Itu sebenarnya konten marketing. Kalau perusahaan misalnya bikin bumbu dapur, dia bikin resep masak, dimasukin di YouTube, itu sebenarnya konten marketing. Banyak sebenarnya. Mau ngajarin safety driving, ada konten bagaimana melakukan safety driving, itu konten. Semuanya banyak sekali yang melakukan, tapi kita nggak tahu itu konten marketing. Nah, di sini kita akan mempelajari step by step yang Bapak Ibu sekalian bisa ikuti sebelum manggil agency. Sebelum manggil agency untuk mereka, ayo keluarkan kreativitas supaya bisa dapat konten yang bagus. Kalau Bapak Ibu sekalian nggak punya in-house capability untuk bikin konten sendiri, ya harus pakai agency memang. Tapi setidaknya pakem-pakemnya di-drive oleh yang mengerti brand itu sendiri, yang ngerti filosofi dari brandnya sendiri. Kita mungkin masuk satu slide ke depan. Jadi ada 6 step. Ada 6 step. Yaitu yang pertama, nanti saya akan jelasin satu-satu. Dan ini kita, by the way, kita flowing aja Bapak Ibu sekalian. Kalau ada pertanyaan silahkan dipotong aja. Karena kita nggak ada sesi tanya jawab. Nanti ada yang nahan-nahan, toto bubar. Thank you gitu. Nah, kita ingin ada interaksi. Dan kalau yang kemarin ikut Wow Brand itu kan susah karena rame begitu. Jadi nggak ada tanya jawab juga, nggak ada interaksi. Nah, kalau kecil begini ruangannya kita bisa lebih banyak tanya jawab, jadi bisa lebih detail. Sebagian tuh udah muncul di Wow Brand kemarin, tapi nggak komplit, karena kan audiensnya terlalu besar. Nah, ini yang versi komplitnya. Ada 6 step. 6 step itu pertama adalah kita petakan dulu sebenarnya kiat sukses di industri kita tuh apa. Sebenarnya apa sih key success factor atau disebut name of the game di industri kita. Kita harus bermain dengan cara apa di industri ini sebelum kita menentukan konten, cara kita bermain konten seperti apa. Kemudian step 2-nya adalah dari pola industri yang kita udah petakan, baru kita tentukan objektifnya apa. Konten kita harusnya mencapai tujuan apa sih? Setelah itu baru, setelah kita tahu objektifnya, siapa kira-kira yang bakal dengerin konten ini? Kita kan tadi bilang, konten itu adalah apa yang mereka mau denger. Mereka tuh siapa? Yang mau dengerin konten kita ini siapa? Jangan-jangan kita bikin konten nggak ada yang dengerin. Atau jangan-jangan kita bikin konten, kita tidak bisa
mendeliver konten itu ke orangnya. Orangnya ada mungkin, tapi kita nggak bisa deliver karena pakai media yang salah. Jadi kita akan potret dulu kira-kira audiensnya seperti apa. Baru setelah ada objektif, ada audience profile, baru kita bikin konten timnya. Baru kita tentukan timnya begini. Jadi kalau ke agency, saya maunya temanya ini, silahkan kontennya nanti berkreasi sendiri. Tapi temanya saya maunya ini, karena tema ini berkaitan dengan filosofi brand saya. Gitu. Kalau diserahkan ke agency murni, dia akan punya keliaran dalam tanda petik untuk mengeluarkan kreativitasnya tanpa ada koridor-koridor filosofi brand kita. Yang ngerti brand itu kan sebenarnya brand manajernya. Setelah kita tentukan temanya, baru kita tentukan formatnya apa. Jangan, biasanya kan orang langsung loncat, saya mau bikin iklan YouTube katanya. Padahal yang step 1, 2, 3, 4-nya belum. Mau bikin iklan YouTube itu langsung konten format. Kenapa? Karena YouTube kayaknya lagi keren. Spending di YouTube tinggi. Jadi saya nggak boleh ketinggalan, harus ada spending di YouTube. Padahal audiensnya nggak ada yang nonton YouTube. Jadi malah keliru. Konten formatnya itu harus kita tentukan belakangan. Dan baru terakhir tentukan placementnya di mana. Taruh di mana nih dan kapan. Sosial media itu enak. Sosial media itu kayak Facebook misalnya. Sangat targeted. Saya misalnya pengen jualan tiket ke orang yang lagi ada di bandara. Itu bisa. Saya pengen kalau orang lagi di bandara, lagi nungguin boarding, dia buka Facebook, dapat iklan traveling yang ada di bandara. Kenapa? Karena Facebook itu bisa nge-lock iklan kita ada di geographical location tertentu. Jadi kalau radius 1 kilo atau radius 10 kilo dari Bandara Soekarno-Hatta kita lock, saya mau target orang-orang ini. Iklannya cuma muncul di situ. Nanti Bapak Ibu sekalian bingung. Saya lagi lihat iklan nih, terus kontak istri di rumah. Ada diskon nih, promo tiket. Dilihat di Facebook nggak ada, saya nggak dapet. Karena yang dapat cuma yang ada di bandara itu. Sangat highly targeted. Makanya placementnya sangat mudah. Jadi tadi kata Pak Hermawan one-to-one segmentation itu. Kalau tadi Pak Hermawan bilang P&G, Unilever, itu selalu ngetawain one-to-one segmentation karena mereka mass segment. Tapi possible dan ada memang untuk bisa melakukan one-to-one segmentation. Nggak perlu benar-benar one-to-one persis, bisa aja tapi sangat mikro sampai kalau ternyata di bandara itu lagi ada evakuasi, tinggal satu orang itu kebetulan ada di situ, ya dia aja yang dapat iklan itu. Sangat targeted. Sangat targeted benar-benar ke orang yang bersangkutan. Jadi ada 6 step ini. Dan di luar step ini sebenarnya ada lagi, dievaluasi lagi, diperbaiki lagi, kemudian diulangi lagi prosesnya dari awal. Tapi ini 6 core activities yang harus kita lakukan. Coba kita masuk satu-satu ya.